Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya Saskia Rapatuni Sastra untuk bicara untuk aku Rapatuni Tutor and Tips 3. Kali ini sebelum kita mulai, tadi kalian yang sudah lihat sebelum video ini, jadi ada beberapa gambar yang perlu kalian informasikan bahwa ketiga yang favorit kalian ini, saya kan itu terpaksa diliburkan hari ini, tapi mulai hari ini dalam waktu kurang lebih sebulan. Kalian masih tujuan saya bikin awal ini tuh supaya kalian nggak boleh nanyanya, emang kenapa sih kok Sultan terpaksa diliburkan? Ya jawabannya akan ada pertandingan sepak bola hari ini. Hal itu yang masih masa menanya itu tandanya kalian seperti saya kan ngejudge siapapun, tapi kalau terus orang yang terus bertanya-tanya itu menanyakan seperti orang autis. Jadi sebenarnya ada faedahnya sih sinetron terpaksa diliburkan. Jadi buat kalian itu bisa coba kalian renungkan deh, kenapa sinetron diliburkan itu penting? Ini tujuannya supaya kalian tuh bisa memanfaatkan waktunya untuk memilih tayangan lebih faedah ya, yang berfaedah dan bermanfaat, ataupun bahkan kalian bisa nonton kartun juga bisa, selain menonton juga bisa, asal kalian harus tetap menghargai waktu dan uangnya. Kan gini, kebanyakan aplikasi streaming zaman sekarang itu pasti menggunakan sistem pembayaran, tapi kalau kalian merasa punya pulsa, kalian harus tetap wajib berhemat sama seperti pakai uang normal. Kenapa? Karena itu bisa menggunakan mengurangi rasa takabur dan juga sifat boros terhadap uang. Kan kalian sendiri kan yang rugi kan kalau kita memboroskan uang, yang juga itu merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dua satu lagi. Kalau alasan libur hari itu kan gak apa-apa, gak masalah. Anggap saja supaya kalian tuh bisa merenungkan diri untuk tetap memilih tayangan yang lebih bermanfaat dan berfaedah. Itu sekali lagi saya tegasin. Nah, kemudian kalau STV Awards tuh kalian ketahui jadwalnya saya kita dibocorin ya. Aku nggak bakal bukan bocorin. Aku bakal ngasih tau kalian tanggal 22 November. Jadi walaupun masih belum dianggap resmi sih. Tapi kalau yang resmi kita kemungkinan besar minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi kita berhubung dengan ini semua. Topik kali ini berhubung banget bagaimana cara mengatasi jadinya pertanggapan bahwa RCTI STV itu dua bersifat penipu. Jadi gini, sejak tahun 1990-an, RCTI dan STV itu seringkali menaikkan program lawasnya. Tapi beruntungnya program lawas kembali itu tuh maksudnya adalah itu merupakan program yang ditayangkan kembali di TV di masa sekarang. Misalnya tayangan zaman dulu nih. Misalnya dari sampai sekarang Segidona Sekolah dari satu-satunya sinetron Indonesia yang yang paling sering menaikkan ulang di jam sekarang dari setiap tahun 94. Tapi berhubung saya masih menanyakan ada yang nanya kepada kalian, kenapa sih sinetron yang lainnya tidak pernah ditamatkan melalui pentekan ulang? Jadi gini, karena pengaruh share rating, jadi program sinetron lawas naikkan di SCTI maupun SCTV itu terpaksa tidak bisa diteruskan sampai tamat karena berapa alasan. Alasan bertambahkan berapa jenis waktu dalam setahun, misalnya Lebaran, Ramadan, liburan tahun baru, atau bahkan persiapan hari televisi nasional. Tapi sayangnya menimbulkan kontroversi yang begitu besar bahwa dianggap sebagai penipu. Kenapa? Ada yang mengatakan kenapa bisa berhenti tengah jalan sih diulang-ulang terus? Ya mungkin karena mau mengejar rating, terutama yang jam yang sering dipakai itu adalah jam siang atau sore. Jadi jam 1 sore itu sangat rentan sekali itu menaikkan sinetron atau FTV lawas. Dan jika tidak mulai muncul sejak tahun 2000-an, mungkin sejak tahun 2000-an sampai sekarang itu kan masih dianggap barang berharga ya. Seperti misalnya tradisi RCTI dan SCTV seperti itu. Nah, kenapa bisa menaikkan film layar sinetron lawas saat musim liburan? Ini tujuannya supaya merefleksikan diri karena memberikan kesempatan para krunya untuk libur. Begitu juga para pemain sinetron, para personality live lainnya untuk melakukan liburan ke luar negeri maupun di sini. Nah, tapi banyak yang mengatakan bahwa penipu itu karena bukan masalah sih. Karena alasan mereka dianggap itu mereka tidak suka kalau jadwal sinetron maksud mereka tuh tukar drama kalian nih sering ditukar terus menerus karena alasan share rating. Ya mungkin memang sih yang wajar sih yang namanya kalau program TV itu pasti tujuannya mengejar share rating sehingga pada waktu yang tertentu bisa mendapatkan penghargaan sebagai sinetron terbaik dan juga para tidak hanya sinetron programnya saja tapi para pemainnya juga seperti itu. Tapi bagaimana cara mengatasi masalah menganggapnya sebagai penipu? Pertama, kalian tahu kalian sering melakukan tur MSC Tower dan STV Tower. Kenapa ketiga tempat itu penting? Jadi gini, MSC Tower, SCTV Tower, dan MTech City juga merupakan 3 studio yang terbesar di Indonesia dengan dijuluki banyak orang. Mereka juga banyak memilih magang tersebut untuk melakukan proses program secara bersamaan. Namun tanpa kita sadari, kita melakukan tur sering-sering mungkin itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, bagi kalangan anak muda dan sekolah, log study tour ke tempat studio itu kan juga sangat penting untuk informasi supaya bisa menanyakan kenapa bisa bersaing seperti itu. Karena kan memang sudah ada tradisi seperti itu. Karena sering terjadinya 2 emiten antara MNC dan MTech bahkan sejak tahun 2014 saja kan sudah pernah menjalani sampai kesejahteraan tuh setelah
SCTV memecahkan rekor muri selama 24 jam nonstop, sedangkan acara SCTI itu kan semakin siap perak. Sehingga konser Hari Pertama Nasional juga barengan. Kemudian cara mengatasi penipu yang lain tentang ketiga. Jika ada terdapat jenggot potongan program yang terubah ataupun nggak tamat, kalian harus tetap berkomentar baik-baik, baik itu sosial media maupun perkataan. Jadi kalian tidak merasa emosi, geram ataupun menggunakan emoji yang kata-kata tidak yang kasar itu supaya tidak bisa bikin orang lain. Apalagi kalau kita sama aja kan mengejek para penganggap sinetron itu sinetronnya kualitas buruk, itu kan sangat tidak baik. Karena kenapa? Karena semua program SCTI itu semua diatur oleh KPI atau Komisi Penyiaran seperti itu. Kemudian yang keempat, tanggapannya adalah ini, kalian harus selalu mengarahkan orang lain kalau nggak ada program TV lawas. Kalau ada mereka yang tidak suka, ya sudah, tidak suka tidak masalah, asalkan kalian bisa menontonnya di live streaming, asalkan tidak berbayar guys. Karena apa? Tujuannya seperti aku bilang tadi, menghemat uang dan waktu, apalagi pulsa. Kan kalau beli nonton itu kan harus pakai pulsa. Jadi kalau kita selalu sering menghematnya, bisa diperlukan. Kalian bisa, kalau perlu kalian bisa mengorbankan waktunya tuh segalanya untuk melakukan apa lain. Nah itu tuh kalau kalian yang merasa komen seperti itu yang menceritakan agama, itu namanya sama hal memboikot. Dan yang paling penting sekali adalah gini. Kalian harus membuat kesepakatan untuk membuat atau segera, kalau kalian masih menjadi jurnalis, kan harus segera mewawancarakan kepada para penonton SCTV untuk membuat kerjasama collab antara SCTV supaya tidak ada lagi ditanggapan sebagai penipu untuk menaikkan program-programnya ataupun menukar program-program tersebut ya. Jadi gini, sebenarnya saya vlog ini saya akan mengenjat siapapun yang mau nonton SCTV, boleh sih. Kalian boleh bebas sesuka hati, asalkan jika ada perubahan jadwal ataupun pengawasan tidak kalian suka, ya sudah, ikhlaskan aja. Asalkan kan harus tetap mengorbankan waktu untuk menonton televisi ini, terutama kalian bisa korbankan televisi akan kemanfaatan lain supaya kehidupan kita lebih berguna dan lebih memahami, memberikan banyak waktu untuk urusan agama. Itu sangat penting. Oke, untuk kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa biasa ke sosial media aku, komen dan cerita kalau sini lebih tahu bagaimana saudara-saudara untuk menganggapi tanggapan bahwa SCTV itu sebagai dua penipu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.